Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuruddin Zangki, guru istimewa di balik sosok Shalahuddin Al-Ayyubi. Siapakah Nuruddin Zangki? Nuruddin Zangki dengan nama lengkap Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ia dilahirkan di Aleppo. Ia adalah putra dari Imaduddin Zangki, seorang komandan militer dinasti Saljuk. Nuruddin Zangki juga dikenal sebagai Abul Qasim. Nuruddin kecil hidup berkecukupan dan terisolasi mengingat ayahnya adalah seorang komandan militer. Di bawah pengasuhan ayahnya, ia mendapat pendidikan yang maksimal, pendidikan bahasa Arab, ilmu-ilmu keagamaan lainnya, serta ilmu berperang seperti menunggang kuda, memanah, memakai pedang, dan lain sebagainya. Lingkungan tersebut membentuk Nuruddin Zangki menjadi pemimpin yang memiliki karakter dan kepribadian istimewa. Ia tumbuh menjadi sosok yang gagah perkasa, semangat juang tinggi terhadap ilmu, kesolihan, dan selalu menjaga kehormatan agamanya. Ketika ayahnya wafat, Nuruddin menggantikan posisi ayahnya, yaitu mempersatukan kembali umat Islam dengan menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang taat dalam menjalankan prinsip dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kecakapan Nuruddin dalam memimpin berbuah hasil dengan bersatunya umat Islam dalam satu pucuk kepemimpinan. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah Mesopotamia, Syam, sebagian Jazirah Afrika, dan Jazirah Arab. Umat Islam kembali meraih kewibawaannya setelah invasi yang dilakukan pasukan salib. Kepemimpinannya telah mencambuk hati umat Islam bahwa kejayaan Islam mustahil terulang tanpa adanya persatuan serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang non-muslim pada masa beliau yang menceritakan kesolehan Nuruddin Zangki. Sesungguhnya Abul Qasim, yaitu Nuruddin, memiliki sir atau rahasia dengan Allah. Tidaklah ia mengalahkan kami dengan bala tentaranya yang banyak, akan tetapi ia menang atas kami dengan doa dan sholat malamnya. Ia sholat di malam hari, kemudian mengangkat tangannya kepada Allah untuk berdoa dan meminta kepadanya. Dan Allah mengabulkan permintaannya serta tidak menjadikan doanya sia-sia, sehingga ia menang atas kami. Kepribadian, kesahlian, dan keahlian Nuruddin Zangki. Ia mendapat gelar Al-Malik Al-Adil, berarti raja yang adil. Gelar ini ia sandang setelah menciptakan keadaan pada seluruh wilayah kekuasaannya. Nuruddin menjadikan Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai asisten pribadinya yang tak pernah berpisah dengannya, baik ketika bepergian maupun sedang berada di tempat. Oleh karena itu, Shalahuddin Al-Ayyubi mewarisi sifat-sifat yang ada pada Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki adalah sosok yang solih, bersih, cerdas, bijaksana, serta pribadi yang sederhana. Kehidupan yang dijalannya adalah zuhud dan penuh takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga sosok yang ahli dalam bidang militer, seperti berkuda, memanah, dan menggunakan pedang. Ia juga gemar bermain bola. Begitupun Shalahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zangki tidak hanya memiliki karismatik dan memiliki keahlian perang, namun ia adalah sosok yang solih. Ia rajin membaca Al-Quran, hadis, dan buku-buku keagamaan lainnya.
ia membiasakan sholat berjamaah, tidak meninggalkan sunnah, zuhud, menjaga makanan, pakaian dan syahwat, tidak pernah mengucap kata-kata kotor, dan tidak berlama-lama di tempat tidurnya. Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala berkata, Nuruddin seorang yang pandai menulis, gemar membaca, senantiasa sholat berjamaah dan banyak puasa, suka membaca Al-Quran, bertasbih, menjaga makanan, pakaian, menghindari sikap takabur atau sombong. Dirinya mencerminkan sifat para ulama dan orang-orang baik. Keseharian Nuruddin Zangki pada siang hari disibukkan dengan menunggangi kuda dan mengurusi urusan-urusan negara serta memperbanyak ibadah pada malam hari. Ia tetap teguh dan tidak mengeluh meskipun sebesar gunung beban yang ia pikul. Ia tetap bersemangat dan bersimpuh di kala malam hari. Ibnu Katsir berkata, Nuruddin Zangki banyak mengerjakan sholat di malam hari, berdoa dan beristighfar sampai ia meninggal. Ia menghimpun keberanian dan kekhusyuan terhadap Rabb-Nya. Betapa indah seorang mihrab ketika berada di mihrab. Istri Nuruddin Zangki, Ismatuddin Khotun, adalah seorang yang sangat menjaga sholat malamnya. Sewaktu-waktu ia terlewat sholat malam, lalu mengadu kepada Nuruddin Zangki. Sejak saat itu, Nuruddin Zangki memerintahkan agar membunyikan genderang di benteng agar semua orang bangun untuk sholat malam. Nuruddin Zangki tidak hanya mengamalkan ilmu untuk dirinya, akan tapi ia tularkan kepada keluarganya, kepada pasukannya, dan untuk umat yang dipimpinnya. Ia menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya dan menghidupkan sunnah. Ia tidak sempat merealisasikan cita-citanya karena Allah lebih dahulu memanggil hamba yang soleh ini. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melanjutkan perjuangan dan cita-cita gurunya itu, menghadapi pasukan salib dan membebaskan Al-Quds. Bagaimanapun, baik kekuatan militer, karisma serta prestasi hanya salah satu bagian penting dari pemerintahan dan pribadi Nuruddin Zangki. Ada hal lain yang membuat kepemimpinan Nuruddin Zangki sangat berkesan, yaitu dibangunnya nilai-nilai Islam yang kuat, kebiasaan soleh yang senantiasa dilakukan hingga Allah memenangkannya. Masya Allah, tak ada kisah penyiapan karakter sikap mental pemimpin Islam di sepanjang kisah emas peradaban Islam, kecuali di dalamnya ada bi'ah solihah, ada kebiasaan solihah, misalnya shaum sunnah dan sholat tahajud, duha dan tadarus. Sungguh, shaum sunnah, sholat tahajud, sholat duha dan tadarus itu bagian yang tak terpisahkan dari bi'ah atau kebiasaan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pemimpin sejati. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan, merutinkan, mengistiqomahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, dan ini menjadi semangat kita mulai saat ini, detik ini juga kita menjadi berniat menjadi orang yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.